itu adik-adikku semua, para pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Allah yang akan saya bagikan dengan tema firman Tuhan, yaitu tetaplah rendah hati, jangan sombong dalam seluruh hidup kita. Karena apa? Karena banyak orang dia ketika berhasil, ketika sukses, ketika hidupnya mengalami kemajuan, lupa Tuhan sehingga dia tidak ada. Lupa Tuhan, lupa akan segala kasih dan kebaikan Tuhan sehingga dia berkata, semua karena kekuatan, semua karena kecakapanku, semua karena kelebihanku, semua karena kepintaranku, semua karena kekayaanku, aku hanya timbul sehingga dia merasa dirinya lebih hebat, lebih pintar dari segala-galanya, bahkan lebih daripada Tuhan. Tuhan menginginkan buat kita jangan sampai ada dalam hidup kita para pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan memiliki sikap seperti itu. Mari kita memiliki sikap dan berkata, semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Saya sehat, saya bisa kuat, saya bisa melayani hari ini, saya bisa bekerja, saya bisa makan. Baik, saya akan membacakan buat kita dari Amsal pasal yang ke-16 ayat 18 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Firman Tuhan ini mengajarkan buat kita semuanya supaya kita jangan sombong dalam seluruh sikap hidup kita, baik dalam perkataan, perbuatan, bahkan seluruh aspek kehidupan kita. Karena dikatakan di sini, kalau kita sombong, angkuh, tinggi hati, arogan dalam seluruh hidup kita, perbuatan kita, maka itulah mendahului kehancuran. Bahkan itulah awal daripada kejatuhan. Tuhan mengingatkan buat kita semuanya, para pemudi remaja yang dikasihi Tuhan. Mari kita memiliki sikap rendah hati dalam hidup kita. Seperti Yesus rendah hati, demikian juga kita. Kita belajar kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan itu, Allah kita itu sangat benci kepada kesombongan, sangat jijik kepada kesombongan. Bahkan awal mula dosa itu adalah kesombongan. Itu disorot dari malaikat, yaitu malaikat kanan untuk memimpin pujian itu dan merasa dirinya, kenapa bukan saya yang dipuji? Puji dong saya. Jadi sudah ada keinginan untuk memuji diri sendiri, untuk Allah yang dipuji. Ternyata niat hatinya itu kalau tahu, maka itu timbul kesombongan dalam dirinya. Sama sekali. Sifat-sifat seperti ini tidak ada dalam diri kita. Harus kita buang dalam hidup kita. Karena apa? Orang yang sombong itu selalu mengandalkan kekuatannya sendiri, selalu mengandalkan kehebatannya, selalu mengandalkan kelebihannya. Ini selalu mengandalkan apa yang terbaik dalam dirinya. Ini Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan dalam dirinya ayat 5 dan 9. Terkutuklah orang yang mengandalkan. Ini artinya apa? Dia tidak membutuhkan Tuhan, dia tidak membutuhkan Tuhan lagi dalam dirinya. Dia menganggap bahwa oleh kekuatanku bisa, saya mampu, saya sanggup, bisa berhasil, bisa sukses, bisa melakukan pekerjaan ini. Dia akan mengatakan seperti itu. Dia tidak butuh Tuhan. Tapi orang yang rendah hati itu adalah dia selalu membutuhkan. Dia tidak akan mengandalkan kekuatan. Dia selalu mengandalkan Tuhan, lalu mengutamakan Tuhan lebih dulu dari segala-galanya dalam hidup. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, mari kita tetap membutuhkan Tuhan. Orang yang membutuhkan Tuhan selalu memerlukan Tuhan. Tanpa Tuhan
tidak bisa berbuat. Tanpa Tuhan, hidupku tidak berarti. Tanpa Tuhan, hidupku hampa sia-sia. Ini, tapi orang yang sombong, dia tidak akan membutuhkan itu. Akhirnya dia tidak membutuhkan Tuhan, tidak membutuhkan Tuhan. Jadi dia pikir, tidak, saya bisa mampu kok. Bahkan akhirnya nanti dia menjadi tidak percaya Tuhan, menjadi orang hebat atau ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan sesuka hati kita. Tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang melihat. Ini sikap-sikap seperti ini kita harus tinggalkan dalam hidup. Kita harus belajar terus-menerus dalam hidup ini. Jangan sampai kita sebagai orang yang sudah percaya Yesus, yang telah melayani Tuhan, yang telah melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami, dan kita berkata itu karena Tuhan, itu karena kelebihanku, itu karena kecakapanku. Jangan, saudara. Mari kita berkata semua itu karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Bahkan juga orang yang sombong itu tidak menerima kelemahan dan kekurangan orang. Dia menganggap bahwa kelebihannya lebih utama dari yang lain. Dia menganggap bahwa dirinya lebih baik, lebih benar dari yang lain. Dan dia tidak menerima kekurangan dan kelemahannya di diri sendiri. Dan kelemahan orang. Ini menganggap dirinya lebih bisa, lebih mampu, dan tidak mengakui kesalahannya sendiri, tidak mengakui dan selalu membenarkan dirinya sendiri. Ini orang sombong seperti itu, dan dia merasa kalau sudah dipuji, kalau sudah disanjung, situ dia merasa egonya, dia itu arogan. Kalau dipuji, dia suka dipuji, disanjung-sanjung, dirayu-rayu, bahkan dipuji kelebihannya. Tapi kalau ditegur dengan kekurangannya, kesalahannya, ini artinya apa? Orang yang sombong itu tidak mau dikritik, tidak mau dikoreksi, tidak mau dibentuk, tidak mau ditegur. Ini. Karena dia merasa dirinya lebih lebih benar. Dia terusik ketika dia ditegur kekurangan kesalahan. Dia terusik, hatinya tidak tenang. Mari kita tinggalkan sikap seperti ini. Ketika kita ditegur firman Tuhan, ya saudara kita seiman, ya orang-orang lain, mari kita terima apa adanya dan berkata terima kasih. Jangan sampai ketika kita dipuji, dia tidak bumi lagi, telinganya besar sekali, dan merasa, siapa seperti aku, puji dong saya. Kalau nggak saya melakukan itu, kalau nggak saya yang melayani situ, kalau nggak saya yang menginjili dia, kalau nggak saya yang berdoa bagi dia tidak akan sembuh. Kalau nggak saya, ya banyak itu. Ini sifat seperti ini dilakukan. Artinya apa? Dia suka memamerkan diri. Dia suka menonjolkan dirinya sendiri kepada orang lain. Dia suka membesarkan kelebihannya. Dia suka memamerkan kelebihannya, kebaikannya kepada orang lain. Supaya apa? Supaya dipuji orang, bukan orang baik, karena orang dia orang yang suka menolong. Ini jangan merasa saya. Ini sifat seperti ini kita harus tinggalkan dalam diri kita. Jangan sampai. Bahkan dia akan sakit hati melihat keberhasilan orang lain, melihat kesuksesan orang lain. Dia tidak senang melihat keberhasilan orang lain. Dia tidak senang melihat kesuksesan orang lain. Dia sakit hati. Terus dia seperti itu. Kok dia seperti itu ya? Kok dia berhasil ya? Gimana caranya ini? Saya jatuhkan dia, supaya saya singkirkan dia. Dia sakit hati. Dan dia tidak mau orang lain lebih tinggi dari dia. Dia tidak mau orang lain berhasil lebih dari dia.
dari orang itu. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita tinggalkan sifat-sifat ini dalam hidup kita. Kita harus siap dibentuk, siap dikritik. Bahkan orang yang sombong itu tidak mau membutuhkan proses, mau yang cepat. Dan Tuhan mengatakan seorang itu untuk proses cepat. Mari kita ketika kita dibentuk di proses oleh Tuhan, kita terima. Memang pembentukan itu sakit, memang pembentukan itu menyakitkan. Kita diproses Tuhan dalam sikap dan perbuatan kita. Kita terima itu dengan sukacita supaya kita tetap menjaga hati kita, tetap rendah, tetap kita berkata bahwa ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Ini semua karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Mari kita sebagai orang yang percaya, para pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang yang ingin memuji kita, ingin meninggikan kita, kita berkata, bukan karena kuat saya, bukan karena kehebatan saya, puji Tuhan saja, puji Tuhan Yesus Kristus, Dia yang segala-galanya. Sama seperti Rasul Paulus berkata, jangan puji saya, puji Tuhan. Atau Petrus juga berkata, jangan puji saya sama seperti Anda, sama seperti manusia biasa. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kita ini sebagai Allahnya saja, kita sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang kita banggakan dalam hidup ini. Mari kita sebagai orang yang betul-betul ini tetap rendah hati dan tidak sombong dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak sombong dalam hidup ini? Yang pertama, kita harus menyadari sebenarnya diri kita ini. Sebelum kita berhasil, kita melihat ke belakang, kita melihat kita seperti apa dulu. Sebelum kita berhasil, sebelum kita sukses, kita lihat ke belakang. Kita adalah semua debu yang tidak ada artinya di hadapan. Kadang orang lupa akan dirinya. Dia tidak melihat aspek ke belakang. Sebelum dia sukses, sebelum dia berhasil, dia melihat dulu dia seperti apa. Dulu sakit-sakitan dia tidak ingat itu. Dulu dia menderita, dia tidak ingat itu. Dia lupa itu. Dia ingat keberhasilannya sekarang, kesuksesannya sekarang. Dia tidak melihat bahwa saya dulu seperti ini. Jadi dia berkata, tidak bisa. Dia tidak akan sombong karena saya sudah alami sebelum saya lakukan seperti ini. Sebelum saya sukses, sebelum saya berhasil, saya mengalami begitu sakit dulu. Begitu saya mengalami yaitu susah dulu. Tapi ketika dia ingat itu ke belakang, dia tidak berani berkata sombong dalam ini. Dia akan berkata itu karena Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan. Dia berkata bukan karena kehebatan, bukan karena kuat dan gagahku, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Ketika dia ingat semua sebelum dia dipakai Tuhan, sebelum dia mengalami yaitu berkat-berkat Allah dalam keluarganya, dalam pekerjaan, sebelum dia yaitu sukses, dia ingat aspek belakang. Oh, begitu sakit ya, begitu saya melihat dan merenung bahwa apa yang kau alami dulu itu membawa saya supaya jangan saya sombong ketika saya berhasil dan sukses. Karena orang yang sombong dia tidak mengingat itu, dia melupakan itu. Ini dia tidak mengingat itu, dia pikir Yesus sekarang. Bahkan banyak contoh-contoh yang orang sombong dalam itu kita katakan tadi malaikat yang dulu malaikat sombong. Yang kedua itu ada Goliat itu sombong, rasa dirinya lebih hebat, lebih kuat dalam perang, tinggi kekerasan. Jika dia berjumpa dengan Daud, Goliat dia meninggikan diri, tapi Daud dia tidak meninggikan diri, dia meninggikan Tuhan ketika dia melawan Goliat. Ini bahkan juga orang kaya yang bodoh itu dia meninggikan dirinya. Dan dia berkata, hai jiwaku, tenanglah, ada harta kekayaan di sini. Dan bertahun-tahun. Maka Tuhan berkata, hai malam ini aku akan mencabut nyawamu. Pada siapa
langkah yang bodoh dan sombong. Ini, jangan saudara, kita tinggalkan sifat-sifat seperti ini. Melihat keberhasilannya, kehidupan yang masa lalunya, sebagaimana yang terjadi dalam hidup. Yang kedua adalah supaya kita jangan sombong, tetap rendah hati dalam hidup ini. Kita harus menyadari saya berhasil karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagahku, bukan karena kekuatanku. Berkata, aku ada sebagaimana aku ada. Dalam 1 Korintus 15 ayat 10, aku ada karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kuat dan gagah. Ini, jadi kita itu karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Bahkan sehat aja itu karena anugerah Tuhan. Kita bisa makan dan minum, bisa bekerja, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita menyadari ini dalam hidup kita, kita tidak berani kuatan. Kita tidak berkata, kita tidak berani berkata karena kehebatan. Ini, mari kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, para pemuda-pemudi yang kasih Tuhan, dimanapun berada, jangan pernah kita sebagai orang yang tidak dipakai Tuhan, bahkan berhasil dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam usaha bisnis, dimanapun kita berada. Kalau ada orang muji kita katakan itu karena anugerah Tuhan semata-mata, itu karena kebaikan Tuhan semata-mata, itu karena kasih karunia Tuhan. Kita akan berikan itu semua karena Tuhan. Kita harus berikan kemuliaan kepada Tuhan. Jadi kita makin ditinggikan, kita makin direndahkan, Tuhan semakin ditinggikan dalam hidup kita. Kita semakin direndahkan, Tuhan semakin dipermuliakan dalam hidup kita. Jangan menarik pada diri sendiri, menarik pada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, para pemuda yang dikasihi Tuhan, kita berhasil atau sukses itu karena dukungan orang lain, karena dorongan orang lain, karena kita ini, karena dorongan sekitar kita, teman-teman kita, saudara kita, famili kita, atau orang lain. Kita butuh orang-orang yang mensupport kita. Kita ingat mereka, karena kita ada makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Jadi karena ada orang-orang yang lain yang mendorong kita, yang menopang kita, kita ingat mereka. Oh, mereka mendukung saya. Kita butuh orang lain. Kita butuh orang-orang yang mensupport kita kepada hal-hal yang baik dan benar. Tetap rendah, bukan kepada hal-hal untuk kesombongan. Ini kita butuh mereka. Jangan sampai kita ikuti orang-orang yang arogan, yang sombong. Jangan kita ikuti mereka, cara-cara mereka, sikap mereka dalam hidup ini. Contoh orang-orang yang rendah hati dalam pergaulan kita, dalam pekerjaan kita, dalam sekolah kita, dalam perkuliahan kita. Ini yang kita contoh, tiru. Itu yang akan mendukung, menopang kita. So, kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Tetap rendah hati di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Dan terus ini, bagaimana tetap rendah hati, jangan sombong. Tidak menaruh puji-pujian pada diri sendiri, tetapi kepada Tuhan yang memberi keberhasilan itu. Tidak menaruh puji-pujian atau kemuliaan pada diri sendiri, memegahkan diri sendiri, atau menerima pujian pada diri sendiri, tapi memberi kemuliaan, pujian dan kejayaan hanya bagi Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita ini menaruh pujian pada diri kita sendiri. Karena ketika kita menaruh puji-pujian kepada diri sendiri, itulah awal daripada kehancuran. Orang yang sombong akan membawa yaitu dampak-dampak yang negatif bagi orang lain, bahkan tidak akan suka orang-orang yang sombong. Tuhan